Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikit Mustika, NPM 130-285 dari PGP Unisba. Saya di sini akan bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kekejaman Firaun. Kisah ini ada dalam Quran surat Al-Qasas, yaitu surat ke-28. Ada yang tahu siapa raja yang terkenal dengan kekejamannya? Dan di Mesir. Ya, betul. Dia adalah Raja Firaun. Dia sangat terkenal dengan kekejamannya dan sangat menindas orang-orang yang lemah. Terutama ada sebagian kaum dan orang-orang dari kaum Bani Israel yang dia tindas. Firaun menjadikan bumi terpecah belah. Dia berbuat sewenang-wenangnya, menindas segolongan dari mereka atau Bani Israel. Dia menjembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Benar-benar Firaun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ketika itu Allah mengirimkan hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu dengan dan menjadikan mereka pemimpin, lalu menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi di bumi. Lalu Allah teguhkan kedudukan mereka di bumi dan Allah perlihatkan kepada Firaun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Lalu ada Nabi Musa alaihissalam dicampakkan ke dalam sungai Nil untuk menyelamatkan kaumnya dari kekejaman Firaun. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam sedang menyusu kepada ibunya. Lalu ibu Musa terlihat khawatir karena di daerah itu, di tanah Mesir itu, anak laki-laki harus dibunuh atau dihilangkan. Nah, lalu ketika itu ibu Nabi Musa terlihat khawatir dan resah gelisah mendengar kabar tersebut. Dan Allah mengirimkan pesan bahwa jika ibu Musa khawatir, Nabi Musa khawatir, maka hanyutkanlah Nabi Musa ke dalam sungai Nil yang ada di daerah itu. Dan Allah berpesan kepada ibunya Nabi Musa agar beliau tidak khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati. Sesungguhnya Allah janji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya, tapi di saat yang tepat nanti. Dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka ketika Nabi Musa terhanyut di sungai Nil oleh tadi ibunya, Nabi Musa ditemukan oleh seseorang, dan seseorang itu mempunyai istri. Padahal maksud Allah menyuruh ibunya Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ke dalam sungai Nil adalah untuk menjadi musuh bagi seseorang ini dan menjadi kesedihan bagi mereka. Mereka ini adalah mereka dari kaum Bani Israil. Untuk ini, lalu seseorang yang menemukan Nabi Musa alaihissalam ini adalah seseorang yang kalian ketahui, seseorang yang sangat-sangat jahat dan sangat-sangat tidak berperi kemanusiaan, yakni Firaun, Raja Firaun. Kemudian istri Firaun berkata, dia itu Nabi Musa alaihissalam, dan istri Firaun ini tidak tahu bahwa anak yang dia temukan di dalam sungai Nil ini adalah Nabi Musa yang akan menjadi musuhnya. Lalu istri Firaun berkata, dia atau Nabi Musa alaihissalam adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita mengambil dia menjadi anak.
sedangkan mereka tidak menyadarinya bahwa itu adalah Nabi Musa yang tentu yang memang Allah kirimkan kepada Raja Fir'aun itu. Ketika itu ibu Nabi Musa terlihat menjadi kosong, pikirannya tidak tentu, karena memang beliau sangat-sangat merindukan anaknya, khawatir dengan anaknya, keadaan anaknya seperti apa. Lalu hampir saja ibunya Nabi Musa menyatakan bahwa seseorang yang Raja Fir'aun dan istri Fir'aun temukan adalah anak saya, yaitu Nabi Musa. Tetapi Allah meneguhkan hatinya dan agar dia termasuk orang-orang yang beriman ya Allah kepada janji Allah dan percaya bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Lalu ada ibunya Nabi Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, yakni untuk mengikuti Nabi Musa saat Nabi Musa tinggal bersama Raja Fir'aun dan istrinya. Walaupun dari kejauhan, tapi Nabi Musa akan terlihat dan mereka tidak akan menyadari kalau saudara Nabi Musa mengikuti mereka. Ketika Nabi Musa telah tinggal di rumah Raja Fir'aun menyuruh seseorang dan yang lainnya untuk menyusukan Nabi Musa. Dan Allah mencegah beberapa orang perempuan untuk menyusui Nabi Musa. Tetapi ketika itu saudara Nabi Musa berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik padanya? Lalu dengan keteguhan Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada manusia dan hambanya. Lalu Allah kembalikan Nabi Musa alaihissalam kepada ibunya agar ibunya senang hatinya dan tidak bersedih hatinya. Lalu Allah kembalikan karena untuk seseorang mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui janji Allah itu benar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.